sobat, jumpa lagi melanjutkan kisah Ogo Sosro dan Sapu Inten untuk sobat semua. Kali ini dalam episode Geliat Perkemahan Laskar Banyu Biru. Selamat menikmati. Salam Daya. Pada episode sebelumnya dikisahkan ketika terjadi pertarungan sengit antara Maiso Jenar dan Pasingsingan. Pasingsingan pun sedang matek aji alas kobar dan mengeluarkan keris pusakanya Kiai Suluh. Tiba-tiba terdengar suara derap kaki kuda. Ternyata yang datang adalah Kebu Kanigoro dan rombongan. Maka Pasingsingan pun terganggu konsentrasinya dan tiba-tiba ia melarikan diri. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, soho share, matur nuwun. Yang menggemparkan dada Jaladri kemudian adalah Aryo Saloko. Ketika ia telah kehilangan lawannya, melarikan diri. Ia sempat untuk menyaksikan sepenuhnya pertempuran antara Aryo Saloko melawan Loijo. Tak pernah ia membayangkan bahwa Aryo Saloko mampu mengimbangi kekuatan Loijo dari Mentao itu. Apalagi Loijo telah berhasil menyerang anak muda itu dengan udara panas, meskipun tidak sedahsyat Pasingsingan, namun seakan-akan tak terasa sama sekali oleh Aryo Saloko. Bantaran dan Penjawi mendengarkan cerita itu dengan seksama. Ia kecewa tidak dapat menyaksikan sendiri tingkat ilmu Aryo Saloko, sebab ia ingin membandingkan dengan tingkat ilmu Sawung Sariti yang menurut pendengarannya telah meningkat sedemikian. Bahkan ia telah memiliki ilmu sakti lebur seketi. Di sebuah pondok yang lain nampaklah Maiso Jenar duduk bersama Kebu Kanigoro. Di sudut yang lain dari ruangan itu pula, Aryo Saloko berbaring di atas sebuah balai-balai bambu. Ia pun ternyata lelah. Meskipun demikian, ia tidak tertidur. Lamat-lamat ia masih mendengar gurunya itu bercakap-cakap dengan Kebu Kanigoro. Aku dengar dari Widuri, Pasingsingan itu berhasil mendorongmu jatuh, tanya Kebu Kanigoro. Ya Kakang, jawab Maiso Jenar. Semula aku tidak tahu bagaimana aku melawan udara panas yang dilontarkan berdasarkan ajinya alas kobar. Tetapi bukankah kau akhirnya dapat mengatasi aji alas kobar itu? Tanya Kanigoro pula. Ya, tanpa aku ketahui bagaimana terjadinya. Tetapi pada saat aku membulatkan tekad untuk melawan panas yang melibat seluruh tubuhku itu, tiba-tiba terasalah dari dalam dadaku getaran-getaran yang aku kenal sebagai sumber kekuatan Sosro Birowo mengalir ke segenap tubuhku. Dan dengan demikian aku kemudian terbebas dari pengaruh udara panas itu. Pada saat aku mengerahkan getaran-getaran itulah aku dapat dikenai oleh Pasingsingan di pundakku sehingga aku terdorong jatuh. Karena aku memang tidak mengadakan perlawanan pada daya dorong itu, sebab aku tidak mau kehilangan kesempatan, sehingga getaran-getaran itu terganggu. Kebu Kanigoro mengangguk-anggukkan kepalanya sambil tersenyum. Ia merasa bangga pula bahwa Maiso Jenar, meskipun tanpa disadarinya sendiri, telah meningkat pula pada penguasaan ilmunya lebih sempurna lagi dengan mengalirkan ilmu Sosro Birowo ke segenap tubuhnya dalam bentuk perlawanan dan pertahanan. Kemudian ia bertanya pula, tidakkah iblis itu kau lumpuhkan dengan Sosro Birowo itu pula?
Aku kira ia mempunyai cukup daya tahan sehingga ia tidak akan mati karenanya. Dengan demikian kau akan dapat menangkapnya hidup-hidup. Maiso Jenar ragu sebentar, kemudian menjawab, "Kakang, semula aku pun bermaksud demikian. Tetapi ketika aku sadar bahwa getaran-getaran ilmuku sedang mengalir ke segenap tubuhku, aku takut kalau dengan demikian getaran-getaran itu harus terhisap kembali untuk kemudian aku salurkan ke sisi telapak tanganku. Dengan demikian aku akan hangus oleh aji alas kobar itu." Kebu Kanigoro kini tidak hanya tersenyum, tetapi ia tertawa. Katanya, "Itulah keistimewaanmu, Maiso Jenar. Kau berhasil menekuni ilmu perguruan pengging sehingga hampir sempurna, tanpa tuntunan dari siapapun. Karena itu di dalam perkembangan yang terjadi pada dirimu, ada beberapa unsur yang tak kau kenal sendiri. Kau berhasil meragakan sukmamu pada saat kau capai kesempurnaan ilmu Sosro Birowo. Tetapi dalam penerapan yang pernah kau kenal sebelumnya, sedangkan sebenarnya engkau dapat menerapkan dalam keperluan lain. Karena kekuatan-kekuatan yang tersimpan di dalam tubuhmu itu adalah kelengkapan dirimu sendiri yang tunduk pada kehendakmu. Dengan demikian, Maiso Jenar, aku yakin sekarang bahwa kau benar-benar akan dapat mengalahkan iblis itu apabila pertempuran diteruskan. Sebab ilmu Sosro Birowo adalah seperti mata air yang agung yang tak akan kering, meskipun airnya mengalir siang dan malam ke segenap penjuru." Mendengar uraian Kebu Kanigoro itu, alangkah besarnya hati Maiso Jenar. Ia merasa bahwa dadanya bergetar karena bangga. Seandainya saja ia tahu sebelumnya bahwa ilmu Sosro Birowo yang bersumber di pusat dadanya itu seperti mata air yang tak akan kering di segala musim. Seandainya ia tahu bahwa ia dapat mempergunakan ilmu itu sekaligus untuk berbagai kemungkinan. Sebagai manusia, Maiso Jenar merasa bahwa ia kini memiliki senjata yang dahsyat tiada taranya. Bukankah dengan demikian ia menjadi seorang yang dapat membebaskan diri dari perasaan sakit yang disebabkan oleh rangsang dari luar tubuhnya apabila ia menghendaki dengan matek aji Sosro Birowo? Meskipun ia tidak menjadi kebal karenanya, namun ia memiliki ketahanan yang mirip dengan ilmu kekebalan. Tapi sebenarnya pada saat-saat yang demikian itulah saat-saat yang paling berbahaya bagi manusia. Pada saat ia menyadari kelebihan diri dari orang lain. Pada saat ia dengan penuh kesadaran merasa tak akan mudah orang mengalahkannya. Untunglah bahwa Maiso Jenar memiliki bekal yang cukup untuk menerima kurnia dari Tuhan Yang Maha Esa atas usahanya yang tak kenal lelah dalam pembajaan diri. Itulah sebabnya pada saat ia sadar akan dirinya, meskipun mengembang pula perasaan bangga bagaimana perasaan manusia biasa, namun di dalam relung hatinya, Maiso Jenar dengan penuh kerendahan diri mengucapkan syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yang Maha Pengasih atas karunia itu. Bahkan diam-diam ia berjanji untuk mempergunakan ilmunya dalam kebaktian dan pengabdian pada utuhnya sesama manusia dengan penuh rasa cinta kasih. Kebu Kanigoro menyaksikan wajah Maiso Jenar dengan seksama, seolah-olah ia sedang membaca apakah yang tersirat dari wajah itu. Sebagai seorang yang penuh dengan bermacam-macam pengalaman, tahulah Kebu Kanigoro bahwa pada saat-saat yang paling berbahaya itu, Maiso Jenar tidak tergelincir ke dalam sikap yang tercela. Ia tahu bahwa Maiso Jenar tidak menjadi sombong karenanya, sehingga kehilangan pengamatan atas tingkah laku dan perbuatan-perbuatannya pada masa-masa yang akan datang. Bagi seorang yang berpandangan luas, Kebu Kanigoro mengerti bahwa Maiso Jenar itu sampai tergelincir
karena kesombongannya atas keperkasaan diri, atas ilmu yang dimilikinya, maka akibatnya akan sangat berbahaya. Ia akan mampu mengguncangkan kerajaan Demak, tidak mengguncangkan keamanan dan ketertiban. Namun seandainya ia mau, ia akan dapat menghimpun kekuatannya untuk menghancurkan Demak. Tetapi ia yakini kemudian bahwa Maiso Jenar akan tetap dapat memelihara kemurnian dari tujuannya, mengabdikan diri setulus-tulusnya pada keyakinannya, pada kebenaran dan keadilan. Beberapa saat setelah pondok itu dicekam oleh keheningan, terdengarlah Maiso Jenar berkata perlahan-lahan, "Aku bersyukur kepada Yang Maha Kuasa, serta berterima kasih kepada Kakang Kebu Kanigoro yang telah memberi aku kemungkinan-kemungkinan yang lebih luas dalam pengabdian diri. Mudah-mudahan aku dapat merantasi, dapat memanfaatkan ilmuku ini sebaik-baiknya." Kebu Kanigoro mengangguk-angguk puas. Ia tidak menjawab, tetapi hatinya berkata, "Berbahagialah kau Maiso Jenar, berbahagialah atas kurnia yang kau terima dan berbahagia atas keluhuran hatimu." Namun yang terucapkan adalah, "Meskipun demikian Maiso Jenar, aku atas nama gurumu, ayah Pengging Sepuh almarhum, ingin memperingatkan bahwa ilmu perguruan Pengging janganlah kau pergunakan pada setiap saat, pada tiap kesempatan sebagai pameran kekuatan yang tak berarti. Ilmu itu hanya akan kau pergunakan pada saat-saat di mana kau harus dapat mempertanggungjawabkan akibatnya. Tidak kepada sama manusia, tidak kepada para pemimpin di Demak, bahkan tidak kepada Sultan Demak saja, tetapi lebih daripada itu, kau mempertanggungjawabkan kepada Yang Maha Ada di atas segala pertanggungjawaban yang lain. Sebab kau menjadi lantaran tidak dari para pemimpin dan tidak siapapun, tetapi ilmumu kau terima dari Yang Maha Tinggi. Meskipun apa yang didengarnya dari Kebu Kanigoro itu seperti apa yang didengarnya dari suara hati nuraninya, namun Maiso Jenar dengan penuh minat mendengarkan nasihat dari orang yang dianggapnya pengganti gurunya. Sebab ia tahu benar bahwa Kebu Kanigoro tidak hanya mampu berkata, tetapi apa yang dilakukannya pun sesuai benar dengan kata-katanya itu. Mempergunakan ilmunya pada kesempatan yang tepat, untuk keperluan yang tepat pula. Kecuali Maiso Jenar di salah satu sudut ruangan itu berbaring Aryo Saloko, ia mendengar semua pembicaraan gurunya dengan Kebu Kanigoro itu. Ia mengetahui pula betapa gurunya kini benar-benar menjadi manusia yang luar biasa, yang tidak akan dapat dikalahkan oleh pasing-singan. Dengan demikian gurunya sudah tidak akan lagi silau. Seandainya ia duduk bersama-sama dengan Ki Ageng Pandan Alas, Ki Ageng Suro Dipoyono, kakeknya dan orang-orang lainnya yang setingkat dengan mereka itu. Namun di samping itu ia mendengar pula nasihat-nasihat Kebu Kanigoro kepada gurunya. Dengan demikian di dalam hati Aryo Saloko timbul pula harapan bahwa apabila ia bekerja dengan tekun, ia pun akan mampu pula menerima kekuatan seperti gurunya itu. Meskipun demikian di dalam hatinya tumbuh pula janji kepada dirinya sendiri bahwa ia pun akan berbuat seperti gurunya, seperti apa yang dinasihatkan oleh Kebu Kanigoro. Karena angan-angannya itu, maka tiba-tiba merasa badan Aryo Saloko bergetar. Bergetar karena harapan pada masa yang akan datang, pada kesulitan-kesulitan yang masih harus diatasi. Ketika kemudian Kebu Kanigoro dan Maiso Jenar itu bangkit dari tempat duduknya masing-masing untuk beristirahat dan membaringkan diri mereka masing-masing, Aryo Saloko masih tetap berangan-angan. Tiba-tiba meloncatlah perasaan rindunya kepada masa depan itu, kepada masa di mana ia dapat menikmati cerahnya sinar matahari,
tanpa perasaan was-was dan gelisah, tanpa perasaan cemas pada hari kemudian. Dan tiba-tiba saja ia merasa rindu pula kepada keluarganya, kepada ibunya yang mengasuhnya pada masa kanak-kanaknya, dengan penuh kasih sayang kepada ayahnya yang meskipun terkadang-kadang marah kepadanya, namun dengan penuh keikhlasan seorang ayah telah mendidiknya menghadapi masa kemudian. Aryo Saloka ingat benar betapa ayahnya berkata kepadanya bahwa kelak ia akan menjadi seorang pahlawan. Semula ia mengira bahwa seorang pahlawan adalah seorang yang hebat berkelahi, yang tak terkalahkan oleh siapapun juga. Tetapi sekarang ia berpendapat lain, karena pergaulannya dengan gurunya dan karena umurnya yang semakin dewasa. Taulah ia apa yang dimaksud dengan kata pahlawan. Aryo Saloka semakin menarik napas dalam-dalam. Ketika ia mencoba memejamkan matanya, malah hilir mudiklah bayangan-bayangan masa lampaunya, masa kini dan harapan-harapan bagi masa mendatang. Meskipun ia menggeleng-gelengkan kepalanya untuk mencoba melenyapkan bayang-bayang itu, namun semakin ia berusaha, semakin jelaslah bayangan-bayangan itu mengganggu. Ketika ia membuka matanya kembali, dilihatnya sinar matahari yang masih sangat condong menembus dinding-dinding pondoknya, membuat lingkaran-lingkaran cahaya di lantai. Di kejauhan terdengar riuh burung-burung liar berkicau bersautan. Suaranya terdengar betapa merdunya semerdu lagu puji-pujian terhadap Tuhan yang memperkenankan mereka masih menikmati indahnya pagi ini. Sekali-kali di tengah-tengah rimba melengkinglah kokok ayam hutan bersambutan di sela-sela angin pagi yang berdesir lemah. Di luar pondok itu, Aryo Saloka mendengar orang berjalan hilir mudik dalam kewajiban masing-masing, diantar oleh suara gerit timba serta debur air orang mandi. Tetapi bayangan di dalam rongga matanya masih saja mengganggu otak Aryo Saloka. Bahkan kemudian ia ikut pula dalam barisan-barisan angan-angan seorang gadis yang nakal, namun cukup memiliki daya hidup yang menyala-nyala di dalam dadanya. Mula-mula ia mencoba mengenal gadis itu baik-baik di dalam angan-angannya. Bentuk tubuhnya, senyum serta tawanya yang renyah, seolah tingkahnya yang penuh kejujuran. "Ah," desak Aryo Saloka. Sekali lagi ia mencoba melenyapkan bayang-bayang yang aneh-aneh itu sambil menarik napas panjang. Tapi bayang-bayang itu tetap tegak di dalam angan-angannya. Aryo Saloka kemudian bangkit dari tempat pembaringannya. Perlahan-lahan ia melangkah ke arah pintu. Ketika ia berdiri di atas telundak pintu itu, ia melihat kakak beradik Sendang Papat dan Sendang Parapat lewat di mukanya. Keduanya kakak beradik itu dengan hormat membungkuk kepadanya. Aryo Saloka pun membungkuk sambil tersenyum bangga. Ia bangga kepada anak-anak Banyu Biru yang gigih itu. Mereka ternyata tidak sekedar berbuat untuk mendapat pujian atau gelar-gelar yang menyenangkan atau hadiah yang berharga, tetapi mereka melakukan semua itu dengan penuh kesadaran, sadar akan kewajibannya terhadap kampung halaman, sadar akan kesetiaannya kepada tumpah darah. Dari ruang di sebelah, Aryo mendengar napas gurunya mengalir dengan irama teratur. Agaknya Maiso Dinar itu telah tertidur dengan nyenyaknya. Tiba-tiba Aryo Saloka pun menguap. Perlahan-lahan ia menutup pintu pondok itu dan perlahan-lahan ia berjalan ke tempat pembaringannya untuk kemudian merebahkan diri karena lelah dan kantuk. Akhirnya ia pun tertidur pulas. Apa yang terjadi di perkemahan itu ternyata telah memberikan keyakinan
yang lebih tebal bagi Maesa Jenar maupun Arya Saloka, bahwa golongan hitam benar-benar telah meningkatkan kegiatannya. Mereka untuk sementara memang dapat bekerja bersama. Di antara mereka menghanyutkan banyu biru dengan harapan untuk menemukan keris-keris Kiai Nogososro dan Kiai Sabu Inten, dan mempergunakan banyu biru sebagai sasaran pertama dalam usaha mereka membentuk pemerintahan yang akan dapat menjadi tandingan dari pemerintahan di Demak, bahkan dengan tujuan terakhirnya melenyapkan kekuasaan Demak. Dalam penelaan Maesa Jenar, rencana itu pasti timbul dari Pasingsingan. Apalagi ia telah menyuruh Roweju untuk mengambil pusaka-pusaka dari perbendaharaan istana, yang sebenarnya perbuatan itu hanya sekedar usaha darinya untuk membuktikan apakah kedua pusaka yang diperebutkan itu bukan sekedar turunannya saja. Meskipun dalam ilmu mereka Pasingsingan merasa tidak lebih tinggi dari Simorodro, Bugel Kaliki dan sebagainya, namun ia merasa bahwa ia memiliki kecerdasan dan kemampuan berpikir lebih daripada mereka itu. Sehingga bagi Pasingsingan, apabila keris-keris itu sudah berada di dalam salah seorang anggota gerombolan hitam, baginya akan lebih mudah untuk mendapatkannya daripada apabila pusaka-pusaka itu berada di istana atau di tangan golongan lain. Karena itu demikian Pasingsingan mendengar Kiai Nogososro dan Kiai Sabu Inten jengkar dari istana, demikian ia menyusun rencananya. Tetapi rencana yang disusunnya itu tak dapat dilaksanakannya dengan baik, sebab tiba-tiba muncullah Lembu Soro yang meskipun tidak termasuk dalam golongan hitam, bahkan yang sebenarnya mempunyai pertentangan kepentingan, namun dalam beberapa hal mereka menunjukkan adanya persamaan perbuatan dan tingkah laku. Mereka sama-sama menaruh minat yang besar terhadap Kiai Nogososro dan Kiai Sabu Inten, tidak untuk diserahkan kembali kepada yang berhak, tetapi mereka ingin kedua pusaka itu untuk diri mereka sendiri. Dengan demikian jelaslah bagi Maesa Jenar bahwa meskipun dalam gerak mereka dapat mewujudkan irama yang senada, namun di dalam tubuh mereka itu seperti api di dalam sekam. Setiap kali berkobarlah api pertentangan yang maha dahsyat untuk memuaskan nafsu kekuasaan mereka masing-masing. Meskipun demikian, Maesa Jenar yakin bahwa mereka tak akan mampu untuk menyusun pemerintahan tandingan. Namun apabila mereka mulai melaksanakan rencana mereka, berarti akan terjadi kekacauan dan keributan, pembunuhan, perkosaan terhadap sendi kemanusiaan, dan banyak hal-hal yang akan terjadi. Rencana Pasingsingan menjadi semakin terpecah belah ketika kemudian Gajah Soro telah bertindak jauh mendahului perhitungannya, disusul dengan munculnya orang yang bernama Maesa Jenar, yang ternyata adalah orang itulah yang menentukan kegagalannya. Karena itu tak ada jalan lain bagi Pasingsingan kecuali membunuh Maesa Jenar. Dalam keadaan yang terakhir, muncullah rencana Pasingsingan yang maha hebat menurut perasaannya, mengarahkan segenap kekuatan golongan hitam untuk menghancurkan Banyu Biru, memusnahkan orang-orang seperti Maesa Jenar, Lembu Soro, Soro Dipoyono, Laskar Banyu Biru kedua belah pihak, serta tunas-tunas masa depan, yaitu Arya Saloka dan Sawung Sariti sekaligus. Maesa Jenar dapat merasakan betapa dendam yang tersimpan di dalam tubuh golongan hitam itu kepadanya, tetapi adalah menjadi tanggung jawabnya untuk menanggulanginya. Rombongan dari Nusa Kambangan yang datang ke Banyu Biru serta rombongan Alas Mentaok yang datang di perkemahan ini memperjelas keadaan. Ternyata ketajaman otak Maesa Jenar cukup mampu untuk mengurai segala sesuatu yang mungkin bakal terjadi, serta yang telah direncanakan oleh golongan hitam itu.
Demikian lelahnya Aryo Saloka pada saat itu sehingga ia tertidur, demikian nyenyaknya. Ketika matahari telah lewat puncak langit, ia terkejut karena gurunya membangunkannya. Ketika ia membuka matanya, dilihatnya Kebo Kanigoro duduk menghadap hidangan makan siang, nasi jagung dengan lauk daging binatang buruan dan sayur-sayuran. "Tidakkah kau lapar?" tanya Maesojena. Aryo Saloka menggeliat, kemudian ia pun segera bangkit dan pergi mencuci mukanya, untuk kemudian bersama-sama dengan Kebo Kanigoro dan Maesojena menikmati makan siang dengan lahapnya. Ketika mereka telah selesai makan serta sisa-sisa makanannya telah disingkirkan oleh Endang Widuri, tiba-tiba terdengarlah Maesojena berkata seperti kepada dirinya sendiri, "Itulah yang aku cemaskan, Kakang." Aryo Saloka tidak tahu maksud kata-kata itu. Agaknya gurunya telah lama berbicara sesuatu masalah dengan Kebo Kanigoro. Kebo Kanigoro mengangguk kecil, nampaknya ia pun sedang berpikir. Saat kemudian ia pun menjawab, "Kita dihadapkan pada kemungkinan-kemungkinan yang tak menyenangkan." Aryo mandang kedua laki-laki itu tanpa berkedip. Sebenarnya ingin juga ia mengetahui persoalannya, namun ia tidak berani bertanya. Ia menjadi semakin tertarik pada persoalan itu ketika dilihatnya wajah gurunya menjadi bersungguh-sungguh. Beberapa saat mereka kemudian berdiam diri, seakan-akan masing-masing terbenam dalam persoalan yang kurang menyenangkan. Di luar terik matahari seperti membakar daun-daun rumputan yang menjadi kering karenanya. Tidak seberapa jauh dari pondok itu terdengar orang menumbuk padi dan jagung. Suaranya beruntun seperti suara orang berlagu dengan irama yang tetap. Di arah lain terdengar suara tempaan besi gemerincing. Bersaut-sautan beberapa orang pandai besi sudah bekerja keras untuk membuat suatu, memperbaiki alat-alat pertanian, dan bahkan ada di antara mereka yang membuat senjata. Kemudian terdengarlah Maesojena berkata, "Kakang, aku kira aku perlu memberikan keterangan-keterangan mengenai tugas kita kepada Aryo Saloka." Kebo Kanigoro menganggukkan, mengiyakan jawabnya. "Berilah ia gambaran apa yang sudah terjadi dan apa yang kira-kira akan terjadi." Aryo Saloka mengisar duduknya. Ia menjadi bergembira dengan demikian. Ia mengharap akan dapat mengetahui kesulitan-kesulitan apakah yang sedang membebani perasaan gurunya serta Kebo Kanigoro. "Aryo," kata Maesojena, "aku akan menceritakan perjalanan kami sebagai utusanmu ke Banyu Biru. Aku akan mengatakan apa adanya, supaya engkau mendapat gambaran yang benar terhadap daerahmu, serta orang-orang yang sedang berada di sana." Aryo Saloka mendengarkan kata-kata Maesojena dengan penuh minat. Ketika kemudian Maesojena menceritakan apa yang telah dialami selama ini, maka kata demi kata diperhatikannya dengan sungguh-sungguh. Bahkan seolah-olah ia sendiri ikut serta mengalami perjalanan yang kurang menyenangkan itu. Maesojena menceritakan apa yang telah terjadi, namun ia mencoba untuk tidak menimbulkan kecemasan, apalagi ketakutan pada Aryo Saloka. Ia mencoba untuk menyingkirkan sentuhan-sentuhan pada perasaan anak itu, sebab ia tahu benar betapa halusnya perasaan Aryo Saloka sebagai seorang anak yang sejak belasan tahun harus sudah berpisah dari ikatan kasih sayang ayah bundanya. Meskipun demikian, Maesojena dan Kebo Kanigoro terkejut mendengar pertanyaan Aryo Saloka. Yang pertama, ia tidak bertanya tentang kemungkinan-kemungkinan bagi dirinya sendiri. Ia tidak bertanya apakah dirinya masih mempunyai kemungkinan untuk kembali ke tanah pusakanya yang telah lama terlepas dari tangannya. Ia tidak bertanya apakah masih ada kemungkinan baginya untuk kembali ke Banyu Biru sebagaimana ayahnya.
Tetapi pertanyaan yang pertama-tama diucapkan oleh anak muda itu adalah, "Paman, tidakkah paman bertemu dengan Bunda?" Maiso Jenar menarik napas dalam-dalam. Beberapa saat ia berpandangan saja dengan Kebu Kanigoro. Bagaimana ia akan menjawab pertanyaan itu? Memang dalam saat yang gawat seperti yang dihadapinya pada saat itu, terlupakanlah kepentingan-kepentingan lain. Sehingga pada saat itu ia tidak bertanya dan berusaha menemui Nyai Ageng Gajah Suro. Karena itulah maka ia tidak bercerita tentang orang itu. Aryo Saloko yang mendengarkan setiap kata demi kata menjadi kecewa. Ketika cerita Maiso Jenar itu berakhir tanpa menyebutkan ibunya, justru ibunya itu bagi Aryo Saloko adalah suatu kepentingan yang tak kalah artinya dan dari segenap kepentingan-kepentingan yang lain. Akhirnya Maiso Jenar menjawab, "Aryo, aku minta maaf padamu bahwa aku tidak mendapat kesempatan sama sekali untuk berbuat lebih banyak dari yang sudah aku lakukan. Sehingga dengan demikian aku tidak dapat menemui Nyai Ageng Gajah Suro. Tetapi karena kakekmu Ki Ageng Suro Dipoyono tidak mengatakan sesuatu, aku kira ibumu maupun itu pun tidak mengalami sesuatu." Mendengar jawaban itu, Aryo Saloko menundukkan wajahnya. Ia benar-benar kecewa, demikian rindunya ia kepada ibunya, sehingga rasa-rasanya ia meloncat langsung ke Banyu Biru. Saat itu juga Maiso Jenar dan Kebu Kanigoro dapat menyelami perasaan anak itu sedalam-dalamnya. Mereka merasa juga bahwa Aryo telah menyalahkan mereka. Mengapa mereka sama sekali tidak ingat kepada orang yang telah melahirkan, membesarkan dengan penuh kasih sayang? Maka berkatalah Maiso Jenar perlahan-lahan dan hati-hati untuk menenteramkan hati anak itu. "Aryo, tenangkanlah hatimu, berbanggalah kau karena kau telah menjauhkan kepentingan pribadimu, terpisah dari ayah bundamu, tetapi dengan menjunjung tinggi pengabdian diri terhadap sesama, terhadap rakyatmu dan terhadap Tuhanmu. Sebagai sumber dari pengabdianmu menegakkan kebenaran dan keadilan." Aryo Saloko masih saja menundukkan wajahnya. Namun kata-kata gurunya itu meresap pula di dalam kalbunya. Akhirnya ia mencoba untuk menghadapi kenyataan itu sebagai seorang laki-laki. Bagaimanapun kerinduan itu bergolak di dalam dadanya, namun ia mencoba untuk menekannya kuat-kuat. Bukankah kepentingan rakyatnya jauh lebih berharga dari kepentingan diri? Seandainya ia kemudian tenggelam dalam duka karena perasaan rindunya kepada Bunda, apakah yang akan dapat sumbangkan kepada tanah perdikan Banyu Biru, tanah pusakanya? Karena itu, maka kemudian ia mengangkat wajahnya. Dengan penuh tekad ia berkata, "Paman, biarlah aku lupakan perasaan rinduku kepada Bunda. Lalu apakah yang harus aku kerjakan?" Maiso Jenar mengangguk-anggukkan kepalanya dengan bangga. Katanya, "Demikianlah putra Ki Ageng Gajah Suro. Tengadahkanlah dadamu, besarkanlah hatimu, sebab di depanmu terenganga jurang kewajiban yang maha besar. Nah anakku, bersiaplah untuk dapat beberapa hari ini bersama-sama dengan segenap laskarmu datang ke Banyu Biru." Tiba-tiba wajah Aryo Saloko jadi berseri. Dengan demikian ia akan bertemu kembali dengan tanah tercinta, dengan sawah ladang kampung halaman, meskipun mungkin harus ditebusnya dengan darah. Beberapa saat kemudian berjalanlah Aryo Saloko meninggalkan pertemuan itu. Ia tidak tahu mengapa yang mula-mula dilakukan adalah pergi kepada Endang Widuri dan mengabarkan rencana pamannya itu kepadanya. "Kita akan bersama-sama ke Banyu Biru?" tanya Endang Widuri yang tiba-tiba menjadi bergembira pula. "Ya," jawab Aryo Saloko. "Aku akan dapat melihat rumahmu
yang pernah kau ceritakan kepadaku dahulu di lereng pegunungan Telomoyo, saut Widuri dengan mata yang berkilat-kilat. Bukankah begitu? Ya, jawab Aryo Saloka singkat. Dari halaman rumahmu dapat kita lihat wajah Rawa Pening yang berkilau, Widuri meluruskan. Bukan dari halaman rumahku, tetapi dari alun-alun di muka rumahku. Aryo Saloka membetulkan. Ya, dari alun-alun di muka rumahmu. Jadi rumahmu itu mempunyai alun-alun? Tanya Endang Widuri. Widuri meneruskan. Kalau begitu kau adalah anak seorang yang kaya dan terhormat. Menurut ayahku di muka istana Demak pun ada alun-alun. Tidak selalu, potong Arya. Ayahku bukanlah orang yang kaya, tetapi adalah lazim bahwa di muka rumah kepala daerah Berdikan terdapat alun-alun. Di Pamingit juga ada alun-alun. Di Pangrantunan bekas rumah kakek dahulu juga terdapat alun-alun. Bahkan di muka rumah Kademangan Paman Soroyudo di Gunung Kidul katanya ada alun-alun juga. Kapan kita berangkat? Tiba-tiba Endang Widuri bertanya seolah-olah tidak sabar lagi menunggu sampai hari esok. Entahlah, jawab Aryo Saloka menggelengkan kepalanya. Sebulan 2 bulan atau setahun lagi? Tanya Endang pula. Seharusnya Aryo Saloka lah yang paling tidak bersabar. Tiba-tiba terdengar suara Roro Wilis dari belakang mereka.